Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sembat sehingga kita bisa menghadiri majelis yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam serta salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pertama, mohon maaf karena kertasnya kurang, jadi mungkin bisa barengan dulu atau bagaimana? Karena kertas untuk pelajaran yang pertama itu kertasnya kurang. Jadi kitab yang dipegang oleh ibu-ibu semua itu bernama Khulasah Nurul Yakin, yang artinya ringkasan dari kitab Nurul Yakin yang ditulis oleh Umar Abdul Jabbar, yang diproduksi oleh Maktabah wa Mu'adzamah Sal Burhan dari Surabaya. Kitab ini menjelaskan tentang awal mula Nabi Muhammad dari lahirnya sampai akhir hayat Nabi Muhammad, yang diringkas dari kitab Nurul Yakin, benar-benar ringkas karena Nurul Yakin itu kitabnya sangat besar sehingga diringkas oleh Umar Abdul Jabbar. Ya, tunggu dulu. Bisa kita mulai? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal Sayyiduna Muhammad, junjungan kami Muhammad. Huwa Rasulullah ilan nasi kaffah, beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia. Wa akhiril anbiya, dan penutup para nabi. Anbiya itu jamak dari nabi, al-anbiya. Wa imamur rusli, dan imam para rasul. Ja'a bid-dinil Islam, beliau datang membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah, yang tidak diterima Allah di hari kiamat, dinan ghairahu, agama kecuali agama Islam. Jadi ketika hari kiamat tiba, Allah tidak akan menerima agama apapun kecuali agama Islam. Karena semua nabi itu berjumlah sekitar 124.000 nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi yang wajib kita ketahui hanya ada 25 nabi. Dan semua nabi itu membawa agama Islam. Tidak ada yang pernah membawa agama selain Islam. Untuk dari itu Allah tidak akan menerima agama apapun kecuali agama Islam di hari kiamat. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan beliau dibesarkan sadati Quraisy,
di kabilah Quraisy, di dalam suku Quraisy. Ashrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah, suku yang paling mulia di Mekkah Al Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu, dan nasabnya itu bersambung, bi Ismail bin Ibrahim, dengan Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad dilahirkan di suku Quraisy. Waktu itu suku Quraisy adalah suku yang paling mulia di antara semua suku yang ada di Mekah. Dan nasabnya Nabi Muhammad SAW itu bersambung dengan Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu masih dengan keturunan Ibrahim. Al-Khulasah, ringkasan. Sayyiduna Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, huwa Rasulullah ilan nasi ajma'in, dia adalah utusan Allah yang datang untuk semua manusia. Ja'a bidil Islam, dia datang dengan agama Islam. Wa huwa Arabiyyun wa Quraisyun wa Adnaniyyu, beliau adalah orang Arab dari suku Quraisy, keturunan dari Adnan. Bab yang kedua, nasabuhu wa wafatuhu walidihi. Nasab Nabi Muhammad, wa wafatuhu, dan meninggalnya, walidihi, orang tuanya. Waliduhu, orang tua Nabi Muhammad, Abdullah, bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasab Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu, dan ibu Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dan ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah binti Kilab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddatil khamisi, dan orang tua Nabi Muhammad itu mempunyai kakek yang sama di kakek yang kelima, yang bernama Kilab, yaitu Kilab. Jadi orang tua Nabi Muhammad juga masih satu keturunan. Antara Aminah dan Abdullah itu masih mempunyai kakek yang sama, yaitu bernama Kilab, kakek yang kelima dari nasab Rasul. Walaqad tuwfiya waliduhu, dan ayah Nabi Muhammad itu telah wafat, wa huwa fi batni ummihi, ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Wa umruhu, dan umur dari dari ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, itu sama niyata asyar, masih berumur 18 tahun. Ketika ayah Nabi Muhammad wafat, beliau masih berumur sekitar 18 tahun. Dan ketika itu Nabi Muhammad berada di perutnya masih sekitar berumur 2 bulan. Wadufina bil Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Walam lahu syai'an minal mal, dan Abdullah ini tidak mewariskan sesuatu ataupun semuanya dari harta. Beliau tidak mewariskan apapun dari harta. Jadi ketika Abdullah meninggal, beliau tidak mewariskan apapun kepada Aminah, istrinya, dan Muhammad, kepada anaknya. Al-Khulasah, ringkasannya, Abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, wa ummuhu, dan ibunya Aminah binti Wahab, Aminah bin Wahab.
yaltaqi nasabuhuma fi jaddihil khamisi, bertemu nasabnya di kakek yang kelima yang bernama Kilab. Mata abuhu, ayahnya meninggal, wa huwa fi batni ummihi, ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungannya. Terdapat cerita tentang ayah Nabi Muhammad ini. Ketika Abdul Muthalib ia bernazar sesuatu yang jika Allah mengabulkan nazarnya itu, beliau akan menyembelih salah satu anaknya. Waktu itu diselenggarakanlah undian di antara anak-anak Abdul Muthalib ini. Dan Abdullah itu adalah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Ketika itu di undian pertama yang keluar adalah nama Abdullah, anak yang tersayang. Karena ia tidak mau, akhirnya diadakanlah undian yang kedua, tetapi tetap nama Abdullah yang keluar. Setelah berputus asa, ia tidak mau lagi karena Abdullah adalah anak sayangannya. Untuk ketiga kalinya undian dilakukan dan nama Abdullah keluar lagi. Akhirnya dengan berat hati ia berdiri di samping Makkah untuk menyembelih anaknya. Tetapi ada pemuka Quraisy bilang kepada Abdul Muthalib waktu itu, "Wahai Abdul Muthalib, janganlah engkau menyembelih anakmu karena ditakutkan ini akan menjadi tradisi yang buruk bagi bangsa Quraisy." Abdul Muthalib pun sadar jika ia menyembelih seorang anaknya ditakutkan ini akan menjadi tradisi yang buruk bagi kaum Quraisy. Akhirnya ia tidak jadi menyembelih Abdullah dan diganti dengan 100 unta yang dibagikan kepada kaum Quraisy di Makkah. Lanjut, wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran Nabi Muhammad dan masa persusuannya. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumul Isnin. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada hari Senin, Sani Asyar min Rabi'al Awal, tanggal 12 di Rabiul Awal, amal fil, di tahun gajah. Wasumya adu wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun itu tahun gajah, lianna malikal habasyi, dikarenakan Raja Habasyi, arsala ama wiladatihi jaisan ilal Makkah, dikarenakan Raja Habasyah waktu itu mengirimkan gajah wiladatihi di saat Nabi Muhammad lahir, jaisan ilal Makkah, sebuah pasukan menuju ke Makkah, lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun adimun, dan di dalamnya terdapat pasukan gajah yang sangat besar. Fa ahlakallahu jais, maka Allah juga mengirimkan pasukan ikraman, untuk menghormati liwiladati, lahirnya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu dinamakan tahun gajah, dikarenakan waktu itu Raja Habasyah itu beliau iri dengan Ka'bah, karena Ka'bah itu sangat ramai oleh haji, orang-orang yang haji di Ka'bah. Beliau mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abraha untuk menuju Makkah, dari Yaman menuju ke Makkah dengan pasukan gajah dan pasukan prajurit biasa untuk menghancurkan Ka'bah. Waktu itu sebelum pertarungan dimulai, ada seorang penasihat berkata, "Buatlah sesuatu yang sangat besar." Maka Abraha itu membuat sebuah gereja yang sangat besar dan yang sangat megah, sampai-sampai tiangnya itu terbuat dari emas, lantainya terbuat dari marmer, dan semua fasilitas di situ dilengkapi. Tetapi tidak ada satupun jamaah yang tertarik untuk beribadah di situ,
Mereka lebih tertarik beribadah ke Ka'bah daripada ke gereja yang dibuat oleh Abraha. Akhirnya dikarenakan kejadian ini terus-menerus terjadi, Abraha bersama pasukannya pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika sampai di Ka'bah, di sekitaran Mekah, Abdul Muthalib yang mendapat kabar itu berkata kepada penduduk Quraisy, "Pergilah kalian ke belakang bukit." Tetapi orang-orang Quraisy tidak mau. Bagaimana kita akan meninggalkan Ka'bah dan Mekah? Sedangkan Ka'bah dan Mekah itu milik kita yang harus kita jaga. Tetapi Abdul Muthalib itu berkata, "Ka'bah ini milik Allah, biarlah Ia yang menjaganya." Orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah yang keheranan waktu itu meninggalkan Makkah dengan keadaan yang gelisah. Dan ketika sampai di Makkah, pasukan Abraha itu berkata kepada Abdul Muthalib, "Apa yang engkau inginkan?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku hanya ingin 200 untaku kembali kepadaku, karena 200 unta itu adalah milikku dan bukan milik kalian." Waktu itu seluruh harta dari penduduk Makkah itu dirampas oleh Abraha. Dengan itu Abraha pun berkata, "Apakah engkau tidak ingin pendudukmu selamat dan Ka'bah itu diselamatkan?" Tapi Abdul Muthalib menjawab, "Ka'bah ini adalah milik Allah, bukan milik saya atau penduduk Quraisy. Biarkanlah Allah yang menjaganya." Tapi pada saat itu Abraha itu benar-benar seperti kagum dengan Abdul Muthalib. Tetapi ia tetap melancarkan aksinya. Ketika sampai di dekat Ka'bah, saat itulah Allah mengirimkan jutaan atau miliaran burung yang bernama burung hudhud, membawa batu-batu dari neraka menuju pasukan itu. Ketika batu itu sampai di kulit, itu akan langsung membakar kulitnya dan membuat orang tersebut mati seketika karena saking panasnya batu tersebut. Yang dengan itu turun surat Al-Fil di juz Amma yang menceritakan tentang Abraha ini. Dan seketika itulah Makkah dan Ka'bah selamat dari Abraha. Begitu pula senangnya ada sebuah kisah juga tentang Abu Lahab yang kita kenal sebagai musuh Allah karena ia memerangi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu sangat senang, saking senangnya beliau itu memerdekakan budaknya, membiarkan budaknya itu pergi. Wa arda'athu ba'da ummihi, dan masa persusuannya setelah ibunya, Suwaibah al-Aslamiyah, bernama Suwaibah al-Aslamiyah, khadimatu ammihi Abi Lahab, pembantu Abu Lahab. Summa Halimah as-Sa'diyah, perempuan bernama Halimah Sa'diyah. Ila an balagha, ketika umurnya arba'a sanawat, sampai umur Nabi Muhammad itu 4 tahun. Mungkin ada orang bertanya-tanya, kenapa ibu Nabi Muhammad ini tidak merawat anaknya itu sendiri tetapi dititipkan ke orang lain? Karena pada waktu itu Makkah sudah bercampur bahasanya dengan bahasa-bahasa suku lain, sehingga kebanyakan ibu-ibu orang Makkah mengirimkan anak-anaknya ke desa-desa di sekitar Makkah yang bahasa Arabnya itu masih murni, masih tidak dicampurkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ketika itu Halimah itu sudah sangat benar-benar kecewa karena dia tidak membawa seorang anak pun dari Makkah. Tapi ia mendapat berita bahwasanya ada seorang anak yatim yang dia itu perlu untuk dipersusukan. Akhirnya daripada ia pulang dengan tangan kosong,
mendingan ia membawa Nabi Muhammad ini untuk dipersusuannya. Karena orang yang dipersusukan pada zaman Nabi itu mendapat gaji yang sangat besar ketika ada ayahnya. Ketika tidak ada ayahnya atau dalam keadaan yatim, beliau orang yang menyusuinya itu hanya akan mendapat setengah karena tidak ada bapaknya. Karena zaman Nabi laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Lanjut. Al-Khulasah, ringkasan. Hulida bi Makkah amal fil, dilahirkan di Mekah pada saat tahun gajah. Wa ardu'atsu Suwaibah al-Aslamiyah, dia bersusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, pembantu dari Abu Lahab. Summa Halimah as-Sa'diyah, kemudian Halimah as-Sa'diyah. Ada kejadian yang unik. Di saat umur Nabi waktu itu hampir menginjak 4 tahun, beliau sedang mengembalakan gembalaan dari Halimah Sa'idah berserta keluarganya itu. Waktu itu beliau sedang bermain dengan teman-temannya. Seketika ada seseorang datang berjubah putih, semuanya warna putih. Seketika itu teman-teman Nabi Muhammad lari menjauhi orang tersebut, tetapi Nabi Muhammad mendatangi orang tersebut. Seketika Nabi Muhammad pun berkata, "Apa yang kau inginkan?" Orang tersebut tidak berkata apa-apa. Orang tersebut langsung membelah dada Nabi Muhammad, diambil jantungnya dari sini, diambil jantungnya dan dibersihkan kotoran-kotorannya dengan susu dari surga. Seketika itu jantung Nabi Muhammad pun bersih dari kotoran dan tidak ada suatu kesalahan atau dosa atau keburukan yang ada dalam Nabi Muhammad kecuali kebaikan, ketulusan, keimanan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kejadian itu, Halimah yang menyusui Nabi Muhammad langsung menyerahkan Nabi Muhammad ke Aminah karena ia takut kejadian tersebut akan membuat Nabi Muhammad meninggal atau apa-apa. Padahal beliau hanya diambil keburukannya dalam hatinya. Bab 4, wafatu ummihi wa hadhanatuhu, wafatnya ibunya dan juga penjagaannya. Maksud yang wa hadhanatuhu, penjagaannya adalah penjagaan ibunya terhadap Nabi Muhammad. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi Muhammad wafat fissa disati, ketika umur Nabi berumur 6 tahun. Wahia raji'atun minal Madinah, di saat pulang dari Madinah. Ibu Nabi Muhammad wafat ketika selesai mengunjungi makam ayahnya Abdullah di perjalanan dari Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah, dan telah pergi Nabi dari Madinah li ziyarati qabri abihi, untuk mendatangi kuburan ayahnya. Wa ma'aha, dan bersamanya jadduhu Abdul Muthalib, bersama Abdul Muthalib. Waktu itu Nabi Muhammad sedang bersama ibunya dan Abdul Muthalib. Wa qad dufinat bil abwa, dan dimakamkan di sebuah tempat bernama Abwa. Wahia qaryatun bainal Makkah wal Madinati, dan tempat itu adalah tempat di antara Makkah dan Madinah. Fahadhanathu Ummu Aiman, maka Nabi Muhammad dijaga oleh Ummu Aiman, khadimatu abihi, pembantu ayahnya Abdullah. Ketika ibu Nabi Muhammad itu meninggal, beliau sangat sedih dikarenakan ketika umurnya 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Ketika umurnya 4 tahun, ia ditinggal oleh orang yang menyusuinya, Halimah Sa'idah. Ketika di umur 6 tahun, ia ditinggalkan oleh ibunya sebatang kara, dan ibunya ini juga tidak meninggalkan apapun kepada Nabi Muhammad. Seketika itu Nabi Muhammad
dijaga oleh pembantunya sampai di Makkah bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantu atau budaknya ayahnya Abdullah. Waktunya hampir buka, mungkin barangkali ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah dipahami. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.